Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Halifatunisa, NIM 202101010072. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang iman kepada hari akhir. Apa sih hari akhir itu? Hari akhir adalah hari di mana manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah mereka lakukan dan perbuat semasa di dunia. Selanjutnya, pengertian hari akhir menurut Al-Quran dan hadis. Pengertian hari akhir adalah hari di mana berakhirnya seluruh kehidupan di jagat raya ini. Semua yang berada di jagat raya akan hancur dan binasa tanpa terkecuali. Baik makhluk hidup maupun benda mati, semuanya akan hancur. Gunung-gunung meletus, langit akan runtuh, dan bumi akan memuntahkan segala isinya. Untuk yang selanjutnya, pengertian hari akhir menurut Al-Quran sebagai sumber pedoman hidup manusia, terlebih lagi bagi umat Islam, telah memberikan perhatian yang sangat besar kepada hari akhir. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dalam rangka memberikan rahmat kepada alam semesta. Di samping itu juga Allah telah menurunkan surat Al-Quran yang membahas tentang hari kiamat, diantaranya surat Al-Waqiah, surat Al-Haqqah, surat Al-Ma'arij, surat Al-Takwir, surat Al-Infitor, surat Insyikot, surat Al-Buruj, surat Al-Bayyinah, surat Al-Zalzalah, dan surat Al-Qari'ah. Untuk yang selanjutnya, pengertian hari akhir menurut hadis. Adapun hadis tentang tanda-tanda hari kiamat sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, yang artinya telah menceritakan kepada kami Musaddad. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Qatana, dari Anas Ibnu Malik. Ia berkata, akan aku ceritakan kepadamu sebuah berita yang tidak akan ada seorang pun yang akan menceritakannya kepada kalian sesudahku. Aku mendengar Rasulullah bersabda, di antara tanda-tanda datangnya hari akhir adalah berkurangnya ilmu, tampaknya kebodohan, perbuatan zina secara terang-terangan, banyaknya jumlah wanita dan sedikitnya jumlah laki-laki, hingga 50 wanita berbanding 1 laki-laki. Untuk yang selanjutnya, hari akhir menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama, menurut ilmu astronomi, bumi akan menjadi dingin sedingin-dinginnya karena sebagaimana diketahui asalnya adalah sangat panas. Maka pada saatnya nantinya, bumi akan menjadi dingin. 2. Menurut teori Big Bang, teori ini memandang bahwa awal kejadian alam semesta ini dimulai dari kenihilan mutlak akibat adanya sebuah ledakan dahsyat secara tiba-tiba yang kemudian membentuk alam semesta. 3. Menurut teori tali dan alam semesta dasar dimensi. Teori ini sudah mengemukakan sebagai teori penyatu alam raya, sedangkan teori tali menjebatani perbedaan-perbedaan itu dan menyatakan bahwa partikel subatom merupakan sebuah getaran atau gema dari tali-tali halus. Untuk yang selanjutnya, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Yang pertama, semakin sedikitnya orang yang berilmu, sementara orang bodoh semakin banyak. Kedua, mulai langkanya orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran. Ketiga, kemaksiatan merebak di mana-mana. Keempat, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Kelima, manusia kembali menyembah berhala sehingga benar-benar melupakan Allah. 6. Manusia menjadi cepat marah sehingga dengan perkara yang sangat kecil dapat saling bunuh. Ketujuh, terjadinya penyimpangan dalam peredaran sistem tata surya. 8. Rusaknya Ka'bah. Kesembilan, munculnya Ya'juj Ma'juj, Imam Mahdi, dan Dajjal, serta binatang yang dapat bicara. Yang selanjutnya, hikmah iman kepada hari akhir. Yang pertama, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kedua, akan senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan dosa yang sia-sia. Ketiga, akan memotivasi untuk semangat dalam berkarya. Keempat, mendidik manusia untuk belajar dalam rangka memprediksi dan mempersiapkan masa depan. Kelima, memperjelas tujuan hidup manusia. Untuk poin yang terakhir, perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir. Yang pertama, orang yang beriman kepada hari akhir akan tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang selalu berbuat baik dan senantiasa memberikan kebaikan kepada orang lain.
Yang kedua, orang yang beriman kepada hari akhir akan senantiasa rajin beribadah untuk mempersiapkan bekal kehidupan di akhirat. Yang ketiga, ia akan senantiasa berhati-hati dalam bersikap dan tindakannya karena ia yakin bahwa setiap amal perbuatannya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Keempat, ia akan selalu berusaha menghindarkan berbagai perbuatan dosa dan kesalahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Munawwaroh dengan NIM 202101010064. Saya akan melanjutkan materi yang sudah rekan saya sampaikan, yang selanjutnya yaitu tentang alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Apa itu alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir? Alam-alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir adalah alam-alam gaib yang harus dilewati oleh setiap manusia yang telah meninggal setelah kiamat datang, yang dimulai dari alam barzah sampai dengan hari pembalasan, yaitu surga atau neraka. Seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu dimulai dari alam barzah sampai dengan hari pembalasan. Oke, kita akan bahas dari alam barzah terlebih dahulu. Apa itu alam barzah? Alam barzah adalah alam kubur, tempat manusia meninggal dunia. Di dalam alam kubur, jika manusia tersebut diperlihatkan dengan kedamaian, kesejukan, keindahan, dan segala kebaikan kebahagiaan lainnya, maka pertanda manusia tersebut akan masuk ke dalam surga. Tetapi sebaliknya, jika manusia di dalam alam barzah sudah ditampakkan oleh berbagai macam penderitaan dan siksaan, maka menandakan di akhirat itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as yaitu hari bangkit manusia dari alam kubur. Pada hari itu, semua manusia yang telah meninggal dunia, jasadnya diutuhkan kembali seperti sedia kala, meskipun sudah meninggal dunia berabad-abad lamanya. Lalu manusia tersebut digiring ke suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Yang ketiga, ada Yaumul Hasir. Yaumul Hasir merupakan hari digiringnya manusia ke padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Di padang mahsyar, manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya selama hidup di dunia. Yang keempat, ada Yaumul Hisab atau hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Yang kelima, ada Yaumul Mizan, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Dan yang keenam, ada Sirat atau jalan menuju surga. Dan sirat ini sering disebut sebagai jembatan Siratal Mustaqim. Bagi manusia yang beramal baik, berjalan melewati sirat akan sampai menuju surga. Sedangkan bagi yang beramal buruk, jalannya tidak sampai ke surga, namun jatuh ke jurang neraka. Serta yang terakhir ada Yaumul Jaza atau disebut dengan hari pembalasan. Di dalam hari pembalasan, manusia akan ditempatkan antara dua tempat, yaitu surga atau neraka. Surga adalah sebutan sebuah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir. Surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan neraka adalah sebutan tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di hari akhir. Dan neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang durhaka dan mengingkari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, itulah beberapa contoh dari alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Semoga materi yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat dan berguna untuk saudara sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Tri Prestiyandani, NIM 202101010081.
Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak terpuji, yaitu meliputi berilmu, bekerja keras, kreatif, dan produktif. Yaitu yang pertama, berilmu. Berilmu adalah kemauan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Orang yang berilmu sangat berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Mungkin bisa dilihat dari cara mereka berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya. Ciri-ciri orang yang berilmu yang pertama yaitu mau menjaga dan mengamalkan ilmunya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semakin berilmu semakin santun juga dalam bersikap dan berperilaku. Yang ketiga, dapat menjadi teladan di mana saja. Yang keempat, lebih suka bekerja daripada berbicara. Adapun nilai-nilai positif dari berilmu, ilmunya semakin luas pertama. Yaitu yang kedua, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lebih bermanfaat dan terarah. Yang keempat, dapat mengajarkan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu kerja keras. Bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh semangat untuk mendapatkan hasil yang sesuai yang diinginkan disebut bekerja keras. Bekerja keras bukan dilakukan secara terus-menerus sehingga melupakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang yang bekerja keras bukan saja mencari nafkah, tetapi untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi orang yang pemalas. Adapun ciri-ciri dari orang yang kerja keras sebagai berikut. Pertama yaitu tidak malas. Kedua, tidak menunda-nunda pekerjaan yang disanggupinya. Yang ketiga, pantang mengeluh dan tetap selalu semangat. Yang keempat, cekatan dalam bekerja. Adapun nilai-nilai positif ya orang yang bekerja keras, yang pertama, hasil kerja lebih memuaskan dan lebih berharga. Yang kedua, terwujud pribadi yang tangguh, kuat dan mandiri. Yang selanjutnya yaitu berpeluang dapat membantu orang lain. Yang terakhir, tahan banting dan mudah mencapai kesuksesannya. Yaitu poin yang terakhir yaitu kreatif dan produktif. Kreatif yaitu adalah seorang yang memiliki kemampuan atau menciptakan, menghasilkan sesuatu yang baru. Dengan konsep kreatif seperti ini, maka akan memicu orang tersebut untuk terus produktif atau selalu berpikir untuk berusaha mendatangkan banyak hasil dari apa yang telah ia lakukan. Adapun ciri-ciri orang yang berperilaku kreatif dan produktif. Yang pertama yaitu memiliki jiwa yang dinamis dan profesional. Yang kedua, memiliki banyak ide dan kemauan. Suka memilih hal-hal yang bersifat menantang atau suka tantangan. Yang selanjutnya yaitu selalu mencoba dengan sesuatu yang baru. Adapun nilai-nilai positif dari kreatif dan produktif. Yang pertama yaitu dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga karyanya dapat diminati banyak orang. Yang kedua yaitu memperoleh hasil yang cukup banyak dari karyanya. Yang ketiga, kepuasan batin karena mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan diminati. Mungkin cukup sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvie Wulandari yang akan membahas tentang adab Islami. Adab Islami di sini yang dibahas yaitu ada 3, yaitu yang pertama adab dalam bersaudara, yang kedua adab berteman, dan juga adab bertetangga. Untuk yang pertama yaitu adab dengan saudara. Jadi yang dimaksud dengan saudara yaitu orang yang seibu dan juga seayah, atau hanya seibu atau seayah saja, yaitu adik kakak, kemudian orang yang masih punya hubungan keluarga atau kerabat, orang yang bergolongan atau sepaham atau seagama. Jadi saudara bukan hanya bertalian keluarga saja, namun juga sesama umat muslim juga termasuk dalam saudara. Dengan kata lain, setiap muslim dengan muslim yang lain semuanya bersaudara.
Ada beberapa adab dalam bergaul dengan saudara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim diperintahkan untuk mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala dan juga membenci seseorang juga karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya, persaudaraan yang dijalin betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu menyukai untuk saudara kita apa yang kita sukai untuk diri kita. Artinya, hendaknya apa yang kita sukai untuk diri kita, maka sukailah untuk saudara kita. Demikian pula, apa yang tidak kita sukai untuk diri kita, maka jangan berharap hal tersebut akan menimpa pada saudara kita. Misalnya, kita tidak suka aib kita disebar, maka kita juga jangan sampai menebar aib saudara kita. Kemudian jika kita tidak suka ketika hati kita disakiti, maka kita pun jangan sampai menyakiti hati saudara kita. Dan juga jika kita tidak suka dengan orang yang berbicara kasar, maka kita jangan sampai berbicara kasar kepada orang lain. Nah, kemudian adab bersaudara yang keempat, yaitu persaudaraan hendaknya seperti cermin, yaitu sudah sepantasnya bagi seorang mukmin berperilaku seperti cermin ketika bersaudara. Misalnya, jika saudara kita bergembira, maka kita pun harus ikut bergembira. Demikian pula jika saudara kita sedang bersedih, kita juga ikut merasakan kesedihannya. Kemudian adab yang terakhir yaitu tolong-menolong dalam hal kebaikan dan juga ketakwaan. Seperti itulah adab-adab dalam saudara. Kemudian adab yang kedua ada adab berteman. Setiap manusia memerlukan teman dalam hidupnya. Tentunya kita semua ingin memiliki teman-teman yang baik dan juga dapat membawa mereka ke dalam kebaikan, selalu rukun dan juga saling menghormati. Adapun adab-adab dalam berteman yaitu yang pertama, berteman karena Allah. Yang kedua, memilih teman yang berakhlak baik. Ketiga, memanggil teman dengan panggilan yang ia senangi. Yang keempat, menjaga kerukunan. Yang kelima, bersikap lemah lembut kepada teman. Yang keenam, menerima kekurangan teman dan menutup aibnya. Yang ketujuh, menjaga rahasia teman. Yang kedelapan, tidak mencela teman yang tidak ada atau ghibah. Yang kesembilan, mendoakan teman baik yang masih ada maupun yang telah meninggal. Dan yang kesepuluh, membantu teman jika sedang membutuhkan. Yang kesebelas, tidak berlebihan dalam mencintai teman. Dan yang terakhir, yaitu hendaknya kita berbuat baik kepada keluarga teman kita. Seperti itulah adab di dalam berteman. Kemudian adab yang ketiga yaitu adab dalam bertetangga. Tetangga ialah orang yang rumahnya dekat dengan rumah kita. Jarak dekat itu sekitar 40 rumah dari segala arah. Kita hidup sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Dan tetangga inilah orang yang selalu membantu kita tatkala kita dalam keadaan membutuhkan bantuan, seperti itu. Kemudian beberapa adab terhadap tetangga, yaitu yang pertama, kita harus memuliakan tetangga dengan tidak mengganggunya dengan cara menghormati hak-hak dan juga kewajibannya. Kemudian yang kedua, berbuat baik dalam berkata terhadap sesama. Adab selanjutnya yaitu dermawan, suka membantu, hidup gotong royong, hidup bersosial dengan tetangga. Yang keempat yaitu saling bertegur sapa, ucapkan salam dan tanyakan keadaan mereka. Untuk yang kelima yaitu berilah sebagian kebahagiaan yang kita punya agar bisa dinikmati oleh tetangga, misalnya memberi pinjaman kendaraan, uang, dan lain sebagainya. Kemudian undanglah tetangga kita jika kita memiliki keperluan hajat. Kemudian wajib menghadiri undangan tetangga dan juga ajaklah mereka dalam kebaikan. Dan jangan sampai kita menjerumuskan tetangga pada hal kemaksiatan dan juga pelanggaran. Kemudian, jangan membicarakan keburukan tetangga kita, bicarakanlah kebaikannya saja. Dan adab selanjutnya yaitu menjaga rahasia tetangga. Jika tetangga kita memiliki rahasia yang dia ceritakan, maka kita wajib menjaga rahasia itu. Seperti itulah adab di dalam bertetangga. Pembahasan selanjutnya tentang keteladanan sahabat Umar bin Khattab dan juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Dari keteladanan dari sahabat Umar bin Khattab, beliau merupakan sahabat Rasulullah SAW sekaligus Khulafaur Rasyidin yang kedua setelah sahabat Abu Bakar Asy-Siddiq.
Banyak keteladanan yang patut kita contoh dari beliau, yaitu yang pertama dari ketegasan dan juga keberaniannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memang sudah dikenal memiliki ketegasan dan juga keberanian yang luar biasa sejak ia masih muda atau sejak sebelum beliau masuk Islam. Ketika beliau sudah memeluk agama Islam, ketegasan dan keberaniannya digunakan untuk membela agama Islam bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keteladanan yang patut kita contoh yang kedua yaitu kebijaksanaannya. Sudah sepatutnya kita selalu bijaksana dalam bertindak sebagaimana yang telah dicontohkan dari kisah-kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini. Kemudian keteladanan yang ketiga yaitu dari kesederhanaannya. Beliau lebih memilih tinggal di rumah sederhana, bahkan kasur rumahnya pun hanya terbuat dari pelepah kurma. Bahkan ketika sudah menjabat sebagai khalifah, beliau tetap sederhana dan hanya mengambil gaji saat istri beliau meminta uang saja. Itu pun hanya diambil sesuai kebutuhan saja, selebihnya tidak diambil. Ketika akan dinaikkan gajinya pun, beliau pun menolaknya. Betapa luar biasa kesederhanaan dan juga kesahajaan pribadi dari sahabat Umar bin Khattab ini. Kemudian keteladanan yang keempat adalah pemimpin yang adil dan juga dekat dengan rakyatnya. Khalifah Umar bin Khattab selalu memperhatikan kondisi rakyat-rakyatnya sehingga beliau dekat dengan rakyat. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang adil dalam menegakkan keadilan tanpa memandang siapapun. Keteladanan yang bisa kita tiru selanjutnya yaitu dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu adalah putri sahabat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abu Bakar Asy-Siddiq. Keteladanan yang bisa kita contoh dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu adalah beliau sangat cerdas, sabar dan juga taat beribadah. Tidak hanya cerdas dan cantik saja, tetapi beliau juga taat dalam beribadah. Oleh karena itu, beliau disebut sebagai wanita yang istimewa dan nama beliau ditempatkan dalam Al-Quran. Beliau dibimbing oleh kedua orang tua yang sholih sehingga tumbuh dengan bimbingan agama yang benar dan berbudi pekerti mulia. Di samping itu yang menjadi pertimbangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah dengan beliau, yaitu di samping dari keluarga yang sholih dan juga berbudi pekerti yang mulia, beliau juga sosok yang sholihah. Semoga kita semua bisa meniru keteladanan yang baik dari sosok Khalifah Umar bin Khattab dan juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.